Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan hari ini kita bisa hadir di podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Dan saat ini sudah hadir bersama Bapak Suwata, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan. Salam sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan bincang-bincang Bapak seputar kegiatan belajar mengajar pembelajaran tatap muka yang saat ini kan baru saja diberhentikan ya Bapak ya. Nah kemarin kan sudah ini sudah berjalan ada beberapa minggu, kurang lebih 2 minggu ya Pak ini ya. Nah ini dasarnya apa Pak kok langsung diberhentikan ini? Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini mungkin dapat kami sampaikan kepada khususnya orang tua, wali murid di Kabupaten Magetan ya, yang punya anak mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP utamanya. Jadi perlu saya sampaikan kita memang terus berupaya supaya bagaimana pendidikan ini sebetulnya bisa normal kembali. Tentu tapi karena kondisi COVID. Kemudian perlu saya sampaikan tadi bahwa ketika kita ada Inmendagri nomor 30 di dalamnya diantaranya memuat itu bahwa untuk daerah yang PPKM-nya level 3 maka bidang pendidikan itu dapat, artinya dapat itu bisa dilaksanakan atau tidak, dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Oleh karena itu ketika itu kami langsung koordinasi dengan tim gugus tugas, kemudian izin ke Pak Bupati, akhirnya digelar per 18 Agustus tepatnya. Kabupaten Magetan mulai jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP kita mulai PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Pengertian terbatas di sini adalah maksimal 50%. Maksimal ya ini. Maksimal artinya bisa di bawahnya, tapi tidak boleh di atasnya 50%. Kemudian ketentuannya bahwa maksimal 50% itu sudah diatur. Kita untuk jenjang PAUD itu sebenarnya 33%. Artinya satu kelas, satu ruangan itu kalau PAUD itu maksimal hanya 5 anak. Kemudian untuk SD itu 14 siswa, kemudian untuk SMP itu 16 siswa. Dan kita karena sesuai ketentuan dengan persyaratan protokol kesehatan sudah terpenuhi, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2021 Kabupaten Magetan termasuk yang dahulu karena ketentuannya membolehkan, kemudian ada instruksi Bupati nomor 18 2021 Magetan level 3 kita gelar PTM tatap muka itu. Ya, kenapa kemarin terus diberhentikan Pak setelah 2 minggu kurang lebih ya jalan tadi? Jadi ini pertama kami menyampaikan permohonan maaf. Jadi kami terus berupaya bidang pendidikan supaya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ini bisa efektif, kan tentu harus tatap muka atau masuk sekolah secara langsung. Banyak kendala memang ketika daring, kendalanya banyak, jadi jaringan, kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ketika sudah berjalan, alhamdulillah kita laksanakan hampir 2 pekan ya, 2 pekan mungkin. Kemudian ada Inmendagri, yang terakhir itu Inmendagri 38 kan itu. Di situ mengamanatkan bahwa Magetan ini awalnya dari level 3 menjadi level 4 PPKM-nya. Di dalam Inmendagri tentang PPKM level 4, 3 dan 2 memang disebutkan salah satu bidang pendidikan bahwa kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan secara jarak jauh atau daring. Daring lagi. Tentu kami sebenarnya ya karena sudah berjalan, kita keliling, kita memantau, ada tim Pak Bupati juga keliling melihat anak-anak mulai jenjang PAUD, SD SMP di beberapa sekolah. Kemudian Forkompinca pun juga membantu di wilayah masing-masing dan berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Kembali kepada ketentuan tadi, setelah Inmendagrinya amanatnya bahwa untuk level 4 itu PJJ, kemudian juga ada instruksi Bupati nomor 21 2021 tentang PPKM level 4 kita. Itu bidang pendidikan KBM dilaksanakan secara PJJ. Nah, kita tentu ya mempertimbangkan banyak hal sebagai pemerintah, tentu harus taat pada ketentuan. Sekalipun memang ya berat akan kita hentikan ya
Padahal anak-anak kita, orang tua kita menyambut dengan baik. Ya, Pertama, betul. yang kedua, selama masa ya mungkin dianggap percobaan masa pembelajaran terbatas PTM itu berjalan lancar. Kemudian harus dihentikan. Ya kembali kepada ketentuan daripada nanti kita ya kalau dievaluasi oleh pemerintah di atas tentu kita disalahkan. Betul ya semata-mata itu. Oleh karena itu mohon maaf pada seluruh orang tua mungkin di Kabupaten Magetan yang punya putra-putri mulai jenjang PAUD, SD dan SMP untuk sementara harus sabar karena kita memang keselamatan dan kesehatan itu menjadi yang utama. Jadi itu. Baik, jadi untuk batas waktu belum ada ya Pak ya sampai kapannya ya? Jadi sampai saat ini nanti kita nunggu. Jadi ketentuan Inmendagri penentuan level itu kan per pekan. Nah, kita tunggu nanti malam. Mudah-mudahan Pak Presiden kemudian mengumumkan begitu. Kita berdoa. Ini pun sampai kami ini di WA ya kita doa bersama-sama Pak Kepala Dinas. Mudah-mudahan pada pekan berikutnya nanti Magetan itu turun menjadi level 3. Insya Allah nanti kalau memang ya mudah-mudahan Magetan PPKM-nya level 3 ya kita akan segera tetap koordinasi dengan tim gugus tugas. Kita tidak berani serta-merta terus membuat kebijakan sepihak gitu. Pertama dengan tim gugus tugas, kemudian izin Pak Bupati akan kita gelar kembali PTM kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Ya, jadi ada langkah-langkahnya ya Bapak ya, kalau meskipun sudah di level 3 ya. Harapannya kita nanti mudah-mudahan lah Magetan bisa turun jadi level 3. Nah, dengan adanya ini Bapak ya mengajar dalam jaringan atau daring ini kan banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua. Ya kalau anak-anak ya mungkin ada yang keluhan tapi kan ada banyak yang main juga, ada yang senang ada yang enggak. Tapi kalau dari orang tua sendiri ini Bapak banyak sekali kendala-kendala seperti mungkin dari kemampuan orang tua dalam pembelajaran anak kan kita juga nggak nyampe seperti itu. Kemudian untuk pembelian paket data juga Bapak ini ya terkendala ekonomi sekarang kan. Nah dampaknya banyak sekali. Terus adanya kebosanan dari murid-murid sendiri. Nah ini langkah-langkah di Pora apa yang diambil Bapak? Jadi selama daring online PJJ kita ini kan sudah 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online daring. Ya dengan segala keterbatasan lah, tapi upaya tetap dilakukan. Jadi sekolah-sekolah itu sudah punya inovasi sendiri. Bagaimana supaya siswa-siswa di satuan pendidikan itu ketika daring bisa dijalankan. Tapi ya kembali memang banyak kendala. Lalu geografis kita, kemudian sarana prasarana. Kalau yang SMP mungkin oke lah, masih lumayan ya. Mungkin hampir anak-anak itu pegang HP. Kalau sudah SD, apalagi PAUD ya, PAUD tidak mungkin. Oleh karena itu waktu itu saya membuat kebijakan ada home visit. Kunjungan ke rumah, tetapi begitu ada klaster keluarga kami juga menghentikan. Nah ini kan kendala lagi. Mau membuat apa aja kita itu kadang-kadang ada hal yang kita tidak bisa melanjutkan. Nah karena nanti kalau kita laksanakan malah bermasalah sehingga home visit atau kunjungan ke rumah sebenarnya bagus ya bagi anak yang tidak bisa mengakses, tidak punya HP. Kemudian juga anak-anak itu ya di rumah orang tua juga repot, kemudian orang tuanya bekerja, aktivitas yang lain terganggu harus ngajari anak dan sebagainya, jadi guru di rumah ibaratnya itu ya banyak kendala. Tapi kita home visit kita hentikan ketika pandemi agak kemarin setelah libur panjang rame kita meningkat sampai kasus muncul istilah PPKM ini kan gara-gara libur panjang kemarin. Nah, itu pun kita juga kebijakan kunjungan ke rumah kita hentikan. Tapi kita itu bagian upaya lah itu. Tapi sekolah ini terus berupaya guru-gurunya sekarang selalu melakukan diklat-diklat pembelajaran daring. Ada aplikasi dari kementerian kita manfaatkan, sebenarnya gratis itu. Jadi ada laman pembelajaran Kemendikbud itu Go ID Belajar ya, Go ID itu gratis. Itu baik untuk guru, kemudian untuk siswa, bahkan bisa untuk orang tua. Itu gratis. Tapi memang aplikasi itu harus perlu ada teknik cara untuk membuka aplikasinya. Nah ini teman-teman guru ini memberikan pemahaman cara kepada peserta didik untuk bisa mengakses
media pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Oke. Baik Bapak, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini ya kalau level 3 kita bisa melakukan PTM kembali ya seperti itu. Nah kita kan nggak tahu ya Pak, karena setiap 1 pekan ya ini ada pengumuman dari Presiden ya, ini masuk PPKM lagi atau ini diperpanjang lagi atau tidak seperti itu, dan kita juga nggak ngerti dari data sendiri. Magetan ya, khususnya di Magetan ini kan levelnya juga naik turun ya, kemarin sudah sempat di level 3. Nah ini andaikan ya semoga saja ini kan level 4, nanti beberapa hari lagi kita sudah masuk di level 3 ini, atau apakah PTM juga akan digelar kembali Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, kita ini kan harus taat kepada ketentuan, karena ini saling keterkaitan dengan yang lain. Kita tentu tidak bisa berjanji ini, kita ngikuti aja peraturan. Jadi ketika nanti untuk PPKM kita sudah level 3 dan ketentuannya itu diperbolehkan, ya tentu kita akan lakukan yang dapat kita lakukan. Tapi tetap harus koordinasi dengan para pihak, utamanya tim gugus tugas Covid kabupaten dan seizin pimpinan daerah selaku menanggung jawab Covid kabupaten. Baik. Dan kita kembali ke langkah-langkah yang diambil Dikpora tadi, banyak sekali yang sudah Bapak jelaskan ya, dari guru sendiri, dari pengajar dan dari murid sendiri. Nah ini beberapa waktu yang lalu kan ada juga pembelajaran lewat radio Pak. Iya, lewat radio itu dari SMP kalau nggak salah ya, pembelajaran SMP. Ini apakah itu bisa, karena ini kita sudah masuk di level 4 lagi, ini apakah nanti bisa dilaksanakan atau itu sudah ada dalam ini Pak rencana Dikpora untuk melakukan lagi siaran lewat radio? Ini sebenarnya juga membantu sekali Pak. Terima kasih, monggo kita kolaborasi aja. Saya juga terima kasih, nanti Kominfo memberikan kesempatan gitu kegiatan siaran pembelajaran melalui RMI ini yang kemarin sempat dilaksanakan, dan sambutannya kan lumayan baik. Nah, kita hidupkan, karena ini kan kita harus mengisi ruang-ruang mana yang kosong yang bisa dilakukan, kita lakukan. Saya senang, jadi nanti diagendakan begitu dari Kominfo ini ketika level 4 yang menyesuaikan aja. Artinya kita ini kan koordinasi aja, enggak usah surat menyurat, langsung aja biar cepet, telepon-teleponan ketika level 4. Nah ini kami siap, nanti guru-guru yang pemateri itu akan kita jadwal. Kemarin kan sudah mulai dari guru SD, per kecamatan, kemudian SMP, dan alhamdulillah kan berjalan baik. Nanti terima kasih. Jadi ini kan media pemerintah bisa dimanfaatkan. Itu saya senang nanti bisa dilakukan. Dan ini Bapak ya, semoga saja Pak ya, nanti kali ini banyak sekali respon dari masyarakat juga, karena memang sangat membantu untuk mereka yang tidak data ya Pak ya, pakai data itu karena terkendala itu, jadi lewat radio mereka bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang dari sekolahan. Nah, terkait isu yang berkembang saat ini Bapak ya, terkait adanya kenaikan level 4 ini ya, apakah karena ini sekarang level 4 terus PTM ini dihentikan, apakah memang di Magetan ini ada kasus yang menimpa siswa Pak COVID-19 ini? Ya, jadi selama kita ada kegiatan PTM terbatas selama 2 pekan ini, kita kan ada tim monitoring evaluasi ke sekolah-sekolah, dan hasil evaluasi dan pengawas sekolah juga melakukan, dan kami juga minta kepada teman-teman kepala sekolah kalau ada kasus segera laporan. Alhamdulillah 2 pekan berjalan PTM pembelajaran tatap muka 0 kasus, artinya dari sisi gurunya yang terkonfirmasi positif 0 selama 2 pekan. Saya sampaikan lagi 0 selama 2 pekan. Kemudian kalau anak kemudian tidak ada, karena mungkin anak bahkan anak itu ketika masuk sekolah PTM terbatas itu, ketika giliran masuk dia seneng, itu bagian dari meningkatkan imun. Karena ketemu teman-temannya seneng. Ketika kita masuk kelas kita tanya anak-anak bagaimana kalau misalkan kegiatan belajar pilih daring atau tatap muka masuk sekolah, semua menjawabnya ingin masuk sekolah gitu. Seneng dia teman-temannya. Itu jadi tidak ada kasus, artinya alhamdulillah. Tapi ya tadi kembali kita harus taat pada ketentuan yang ada ya Pak ya. Baik, sekarang kalau tidak ada kasus tapi usia 12 tahun ini sudah bisa vaksin ya Pak ya. Nah untuk di Magetan sendiri vaksin yang untuk siswa apakah sudah terrealisasi? Ya, untuk vaksin jadi memang kita akan mengacu pada SKB 4 Menteri. Kalau dulu SKB 4 Menteri itu yang mewajibkan terkait
kegiatan belajar mengajar PTM bisa dilaksanakan dengan syarat diantaranya salah satu ya ini, kan ada daftar periksa sekian banyak, SKB 4 Menteri. Salah satu adalah gurunya harus sudah divaksin. Dari si guru kami sebanyak 8.000 ya, yang di bawah naungan Dikpora itu ada sekolah negeri dan swasta, alhamdulillah sudah 100%. Alhamdulillah untuk pengajar sudah semua vaksin nih, sampai tahap kedua kemarin terakhir. Kami terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang proaktif menyelesaikan vaksinasi pada guru. Nah, kemudian ini sekarang ada tambahan siswa juga harus divaksin. Kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah kami juga terima kasih rencana untuk sekolah yang sudah bisa divaksin usia 12 sampai 17. Itu Dinas Kesehatan saya ini sudah mengalokasikan sekitar mungkin ada 1.000 ya untuk tahap pertama. Jadi nanti untuk yang tahap awal ini kita supaya menyiapkan anak-anak sekolah untuk jenjang SMP, dibagi beberapa sekolah, ada yang kebagian tahap pertama dan 175, kemudian ada 90, ini jenjang SMP. Insya Allah sebentar lagi minggu-minggu ini akan dilaksanakan vaksinasi dimulai. Kemudian memang ya vaksin itu ketersediaannya terbatas. Kami memahami karena jumlah siswa yang SMP Kabupaten Magetan yang di bawah naungan Dikpora saja kita sebanyak 18.280-an siswa itu. Itu jenjang SMP. Kalau SD kan enggak. Itu yang mungkin kalau misal harus divaksin jumlah sekian. Tapi itu kita ngikut aja lah ketersediaan vaksin, yang penting kita koordinasi terus dengan Dinas Kesehatan. Nanti alhamdulillah ini minggu-minggu ini sudah mulai dilakukan untuk vaksinasi anak sekolah. Untuk vaksinasi sendiri dilakukan nanti di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing jadi. Biar mobilisasi anak tidak repot. Karena kalau seperti guru kemarin kita pusatkan di di Dinas Pendidikan. Kemudian ada distribusi di berbagai kecamatan sesuai wilayahnya masing-masing. Kalau anak lebih efektif nanti akan disiapkan di sekolahnya masing-masing, kan terbatas. Seperti contoh yang saya ingat itu SMP 1 Magetan, jadwalnya tanggal 9 September, jumlahnya 100 anak. Nah, nanti sudah kita sampaikan pada tanggal 9 itu SMP Negeri 1 Magetan menyiapkan 100 anak untuk di sekolah siap untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian yang lain menyesuaikan jumlahnya karena bervariasi, ada yang 80, 90 menyesuaikan dengan persentase jumlah siswa masing-masing satuan pendidikan. Oke, semoga saja nanti bisa segera terrealisasi ya, dan nanti vaksinnya ketersediaannya itu mencukupi gitu ke depan. Oke, baik. Dan tadi kita sudah bahas bahwasanya banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi ini ya para orang tua juga, karena memang kita sebagai orang tua nggak mungkin ya Pak ya, karena pembelajaran dulu sama sekarang itu beda. Saya aja juga susah sekali kalau ditanya anak seperti itu. Juga kendala karena adanya ekonomi, pakai data susah. Nah, ini dari murid dan orang tua. Kalau dari pengajar sendiri, adakah kendala yang ada Pak? Dari pengajar kendalanya yang tadi, kalau daring itu keterjangkauan akses jaringan ya itu sehingga tidak bisa lancar kan. Bisa WA group. Tapi kalau yang Zoom yang kan kalau SMP sudah agak maju ya. Ada aplikasi di sekolah, ada yang tidak mengakses. Tapi yang tidak bisa nanti kemudian itu lewat WA. Kalau yang SD ya kendalanya banyak ya. Pertama jaringan, kedua anak-anak itu kan belum memegang HP semua. Kadang masih milik orang tua. Orang tua beraktivitas setiap hari. Ini kan apalagi PAUD ya, PAUD tentu kendala banyak. Nah, inilah banyak hal ya kendalanya. Di samping memang kalau paket ya, sebetulnya kemarin pemerintah sudah memberikan bantuan paket gratis, tapi untuk tahap pertama. Terus dari pemerintah pusat, baik itu kepada siswa, guru, bahkan dosen ya, ada jatah paket data. Tapi ini untuk tahap berikutnya kok belum ada lagi. Tidak tahu, nanti kita tunggu aja. Sebenarnya ya bermanfaat sekali bagi para peserta didik termasuk orang tua. Oke. Kalau kita bicara ini Pak ya, keluhan-keluhan dari orang tua ini yang
memang dari dini sekali sih keluhan yang masih ini anak-anak yang masih TK mau masuk SD. Ini kadang ada keluhan dari orang tua itu belum bisa baca tulis karena adanya daring seperti ini. Nah, bagaimana Dikpora menyikapi seperti ini? Apalagi tuntutan pendidikan kan kelas ini harus bisa ini, pembelajaran kan nggak bisa diganti. Nah, seperti itu. Nah, sikap Dikpora sendiri mengatasi seperti ini. Jadi kan ketentuannya di pendidikan itu kalau PAUD itu ada kelompok bermain, kemudian TK itu kelas 4 dan 5, 5 dan 6. Nah, ini harapannya memang sebetulnya jenjang PAUD itu belum, kalau kurikulumnya itu belum boleh calistung ya baca tulis hitung, tetapi ekspektasi orang tua kadang-kadang kan berlebihan. Ketika masuk SD mereka harus bisa membaca menulis. Tapi kita sudah berupaya untuk memberikan pelajaran yang tidak secara vulgar, letterlek, belajar membaca dan menulis atau berhitung, tapi ada semacam kurikulum tematik terintegrasi itu kan mengajarkan pada sesuatu pelajaran tetapi ada hubungannya dengan hitung-hitung. Jadi tidak secara langsung. Sebetulnya tidak belajar ABC tapi dihadapkan pada sesuatu tapi sehingga anak dirangsang untuk bisa mengenal huruf-huruf, begitu aja. Nah, kemudian yang apa kendala-kendala itu ya kita kemarin upaya kita yang untuk jenjang PAUD ke SD ini memang ya jadi masalah karena kan semuanya keterbatasan kalau anak-anak ini mau diapakan yang PAUD ini. Kita ada parenting. Parenting kegiatan kolaborasi, webinar parenting, edukasi kepada orang tuanya yang sekolah ini. Jadi memberikan pengetahuan pada orang tua bagaimana cara mengajar atau memberikan pendidikan kepada anak jenjang PAUD. Parenting. Alhamdulillah gitu kemarin kita pesertanya hampir 10.000 lebih orang tua. PAUD itu kan paling banyak. Lembaga pendidikannya 704 lembaga. Ini kita kemarin ada parenting, itu bagian dari mengurai permasalahan supaya di rumah orang tua itu juga bisa memberikan pendidikan kepada putra putrinya itu. Baik, terkait dengan ini Pak. Yang namanya keluhan dari orang tua adanya pakai data dan lain sebagainya dari ini ya pemerintah sendiri, mungkin ini khususnya di Magetan adakah bantuan-bantuan seperti ada paket data untuk murid seperti itu? Ya, kalau pemerintah daerah Kabupaten Magetan ya terkait dengan bantuan paket data mungkin belum bisa memberikan itu karena ya keterbatasan anggaran. Semua kan refocusing. Tetapi di dalam dana BOS itu kan sebenarnya kan bisa. Di antaranya peruntukannya untuk paket data kepada para siswa dan guru. Nah, kita sudah sampaikan kepada satuan pendidikan, kepala sekolah, dana BOS yang disampaikan untuk operasional sekolah itu diantaranya supaya dipakai untuk membantu peserta didik memberikan paket data, termasuk guru. Itu jadi terkait paket data. Di samping memang yang sebelumnya saya sampaikan tadi dari pemerintah pusat kan memberikan informasinya akan ada lagi gratis paket data. Tetapi sampai saat ini kita tunggu belum ada. Ya mudah-mudahan nanti segera ada tahap kedua bantuan paket data dari Kemendikbud yang sudah pernah kita terima sebelumnya itu. Iya, makanya dulu kan ada ya. Nah, ada, sekarang ya. ini baik kepada siswa, guru, kemudian dosen itu. Itu ada. Lah mudah-mudahan ini nanti karena kondisinya masih kayak begini, kapan akan berakhir? Nah, belum tahu untuk berakhirnya. Mudah-mudahan nanti paket data dari Kementerian Pendidikan akan dikucurkan kembali. Oke, baik. Untuk yang terakhir Bapak, ini ya pelaksanaan PTM sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat ini dapat dilaksanakan pada level 3 ke bawah. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan Dikpora kepada orang tua atau masyarakat ya untuk mendukung penurunan level ini? Oke, terima kasih. Jadi kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh warga pendidikan. Warga pendidikan itu ya guru, pendidik, kemudian tenaga pendidikan, terus peserta didik dan orang tua. Kita masih kondisi pandemi COVID, kita masih level 4. Agar supaya Magetan ini segera bisa turun PPKM level 3 sehingga pembelajaran bagi anak-anak bisa dilaksanakan secara tatap muka, kami berpesan tidak henti-hentinya mohon kita selalu taat protokol kesehatan. Di rumah anak-anak
5M itu harus betul-betul dilaksanakan, termasuk orang tua, pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan bersih, suhu badan, kemudian menjaga kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas itu menjadi sangat penting. Sekalipun di rumah dalam pengertian bukan berarti libur. Iya. Artinya anak-anak tetap dijaga. Kami titipkan kepada Bapak Ibu orang tua yang punya anak jenjang PAUD, SD dan SMP selama masa pembelajaran jarak jauh ini, mohon tetap diawasi anak-anaknya tetap ikut kegiatan daring yang difasilitasi oleh para guru, tetap diikuti, ada tugas-tugas dan sebagainya. Kita doa bersama, mudah-mudahan nanti kita bisa kembali level 3 atau bahkan level 2, Iya. sehingga kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ini bisa kita gelar kembali. Itu harapan kita semua. Semoga ya Pak ya. Terima kasih. Baik, ini tidak apa ini jauh dari untuk kita selalu mentaati protokol kesehatan ya ke ini untuk masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Suwato atas hadirnya di hari ini, dan semoga saja di apa yang sudah kita perbincangkan di hari ini bisa membawa kebaikan di depan dan PTM bisa dilakukan kembali ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dulu. Jangan lupa taati protokol kesehatan dengan 5M. Salam sehat untuk kita semuanya.